Bayangkan sebuah komputer yang bisa melakukan perhitungan 1000 triliun kali lebih cepat daripada superkomputer terkuat yang ada di muka bumi. Sebuah kecepatan yang bahkan sulit kita bayangkan. Inilah klaim yang baru-baru ini menggemparkan dunia teknologi. China secara resmi memperkenalkan Zhuangzi 3, sebuah prototipe prosesor komputer kuantum yang tidak hanya mengalahkan superkomputer terkuat Amerika, El Capitan, tapi juga disebut 1 juta kali lebih cepat dari pencapaian bersejarah Google. Apakah ini momen di mana Tiongkok mengamankan dominasi teknologi global? Dan seberapa jauh lagi kita dari era di mana komputer kuantum menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari? Mari kita bedah lebih dalam. Berita ini datang dari tim ilmuwan Tiongkok yang dipimpin oleh Pan Jianwei. Mereka berhasil menciptakan prototipe prosesor kuantum bernama Zhuangzi 3. Nama ini diambil dari seorang ilmuwan Tiongkok kuno, menunjukkan kebanggaan nasional yang kental di balik pencapaian ini. Klaim kecepatannya benar-benar luar biasa. Tim ini mengklaim bahwa Zhuangzi 3 mampu melakukan perhitungan 1000 triliun, 1 kuadriliun, kali lebih cepat dari superkomputer terkuat yang ada saat ini, El Capitan milik Amerika Serikat. Sebagai gambaran, El Capitan sendiri memiliki kecepatan puncak 1742 triliun operasi per detik. Jadi, kecepatan yang ditawarkan Zhuangzi 3 ini berada di level yang benar-benar berbeda. Pencapaian ini juga disebut 1 juta kali lebih cepat dari prosesor kuantum Shamore milik Google. Kalian mungkin ingat pada tahun 2019, Google sempat membuat heboh dengan mendeklarasikan quantum supremacy atau keunggulan kuantum. Kala itu, Shamore bisa menyelesaikan tugas yang mustahil bagi superkomputer terbaik dalam waktu 200 detik saja, di mana superkomputer akan butuh waktu hingga 10.000 tahun. Lantas, apa rahasia di balik kecepatan yang gila ini? Jawabannya ada pada teknologi dan spesifikasinya. Zhuangzi 3 menggunakan 105 qubit transmon. Qubit ini bisa dibilang adalah unit dasar dari komputasi kuantum, seperti halnya bit pada komputer biasa. Semakin banyak qubit, semakin kuat kekuatannya. Peningkatan ini sangat signifikan, mengingat versi sebelumnya, Zhuangzi 2 yang rilis 2021 hanya menggunakan 66 qubit. Yang menarik, pendekatan Tiongkok ini berbeda dengan Google. Jika Shamore Google menggunakan superconducting quantum computing yang membutuhkan suhu sangat dingin, Zhuangzi 3 menggunakan teknologi photonic quantum computing yang memanfaatkan partikel cahaya atau foton untuk melakukan perhitungan. Ini menunjukkan bahwa perlombaan kuantum tidak hanya tentang siapa yang lebih cepat, tapi juga tentang pendekatan teknologi yang berbeda. Chip ini dibuat dari logam seperti tantalum, niobium, dan aluminium. Pemilihan material ini sangat penting untuk mengurangi noise atau gangguan lingkungan yang bisa menyebabkan kesalahan dalam komputasi kuantum, sehingga hasilnya lebih stabil dan akurat. Mungkin kalian bertanya, apa sebenarnya arti dari supremasi kuantum atau keunggulan komputasi kuantum ini? Sederhananya, ini adalah kondisi di mana komputer kuantum dapat menyelesaikan tugas tertentu yang tidak mungkin diselesaikan oleh komputer biasa dalam waktu yang masuk akal. Ini bukan tentang kecepatan dalam menjalankan semua tugas, tapi tentang menyelesaikan masalah yang sangat spesifik dan sangat sulit. Sebagai alat uji, para ilmuwan menggunakan random circuit sampling atau pengambilan sampel sirkuit acak. Ini adalah sebuah tugas matematis yang sangat rumit untuk dipecahkan oleh superkomputer klasik. Kenapa? Karena harus menghasilkan distribusi hasil yang benar-benar acak dalam waktu singkat. Ini menjadi alat yang sempurna untuk menguji kemampuan kuantum. Publikasi penelitian Zhuangzi 3 di jurnal bergengsi Physical Review Letters menegaskan bahwa pencapaian ini sangat signifikan dalam komunitas fisika global. Ini adalah bukti nyata bahwa teknologi komputasi kuantum sedang bergerak dari teori menuju realitas. Dengan kemampuan luar biasa ini,
Apa saja yang bisa dilakukan oleh komputer kuantum di dunia nyata? Potensinya sangat besar, terutama dalam penemuan obat baru, mensimulasikan interaksi molekul untuk menemukan obat kanker atau Alzheimer dengan jauh lebih cepat. Logistik, mengoptimalkan rute pengiriman logistik dalam hitungan detik. Kecerdasan buatan, mengembangkan AI dengan kemampuan komputasi yang belum pernah ada sebelumnya. Kriptografi dan keamanan data, membuat sistem enkripsi yang tidak bisa dipecahkan oleh komputer biasa. Namun, teknologi ini masih menghadapi tantangan besar. Yang paling utama adalah quantum error atau kesalahan kuantum yang disebabkan oleh gangguan lingkungan seperti suhu atau radiasi. Membuat komputer kuantum stabil dan dapat digunakan secara praktis di berbagai industri masih menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi para ilmuwan. Jadi, meskipun Zhuangzi 3 adalah lompatan raksasa, ini hanyalah satu langkah dalam maraton teknologi yang panjang. Perlombaan kuantum kini semakin memanas, dengan Tiongkok, AS, dan negara-negara lain berlomba untuk mendominasi era komputasi berikutnya.